Akhirnya Lian menculik Kusno untuk memastikan status Amira ini apakah anak kandungnya yang bernama Kirana atau bukan. Wah, kira-kira gimana ya reaksi Kusno dan juga Tommy ketika diculik berbarengan oleh Lian, Bagaskara, dan Yuni. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih bener-bener udah gak sabar banget ya teman-teman untuk menyaksikan apa yang akan terjadi pada episode malam ini. Yap, rasa penasaran yang timbul dan muncul dari Lian Bagaskara ini terus-terus hadir. Kepikiran aja teman-teman. Yap, gimana gak kepikiran? Meluk Amira di episode kemarin, bercengkrama dengan Amira, bekerja sama. Ini membuat Lian Bagaskara benar-benar sadar kalau memang ada sesuatu yang beda nih sama Amira. Yap, tentu ya teman-teman, feeling seorang ayah tuh gak pernah salah. Sama selayaknya feeling seorang ibu ketika tidak pernah salah terhadap anaknya. Ada aja yang kepikiran. Begitupun halnya juga Bu Yuni teman-teman. Sehingga mau dibilang percaya sama hasil tes DNA kemarin pun juga gimana bisa percaya. Karena kan memang Bu Yuni sendiri hingga Lian Bagaskara aja tuh sampai apa iya ya Amira bukan anak mereka. Karena terlalu terlalu mencurigakan gitu kalau Amira tuh bukan anak mereka. Sehingga akhirnya seperti yang teman-teman tahu sendiri, ya Lian Bagaskara bersama dengan Bu Yuni akhirnya menculik Kusno. Tentu menculik Kusno ini bukan ide dari Bu Yuni ya teman-teman, tapi ide dari Lian Bagaskara. Tentu saja hal ini dilakukan ya tentu supaya untuk gimana pun caranya bikin si Kusno ini mau buka suara. Apalagi kita pun juga semua tahu sekarang Kusno lagi sombong-sombongnya nih. Semenjak Amira berhasil masuk ke rumahnya Galang, bikin Kusno serasa di atas angin. Apalagi kita pun juga tahu si Mas Kusno ini lagi demen banget deketin Dek Zora, yang mana itu bener-bener geli banget kalau kita nonton adegan scene seperti itu. Lucu aja gitu teman-teman. Kusno yang tadinya agak serem-serem kurang mandi gimana, tapi sekarang tuh kayak lucu aja gitu. Nah, tentu saja teman-teman, akhirnya Lian Bagaskara pun juga tanpa banyak basa-basi bersama dengan anak buah kesayangannya si Markus untuk langsung datang menemui Kusno. Langsung hadir, pokoknya tuh bener-bener gimana pun caranya langsung untuk menginterogasi dari si Kusno ini supaya Kusno pun juga mau buka suara. Tentu aja ini memang agak sedikit sulit karena Kusno ini tuh pinter berkelit, licik-licin seperti ular, persis seperti Galang, persis seperti Bella, persis seperti Lian Bagaskara ketika di masa lalu teman-teman. Sehingga ini agak cukup berat juga. Walaupun sih memang terasa ya dengan kompoknya Bu Yuni dan juga Lian. Apalagi teman-teman tahu sendiri ya, Lian bilang juga kepada Amira waktunya gak lama lagi. Tentu ini menjadi semangat lebih. Karena kan Lian Bagaskara ini tuh dikejar waktu teman-teman. Supaya gimana caranya tetap bisa untuk melakukan semua ini dengan cara yang bisa ia lakukan. Tentu aja memang pasti akan banyak batu sandungannya, halangannya, tapi minimal Lian melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga akhirnya Kusno dibawa, diseret, dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, entah ruangan seperti apa. Yap, kalau semua ini terjadi memang udah gak bisa ditahan lagi. Tentu kan ya seneng loh teman-teman, maksudnya kita aja seneng ya ngelihat apa yang terjadi dengan Lian dan juga Amira di episode kemarin. Happy banget. Bener-bener bahagia ngelihatnya. Kayak bagaimana seorang ayah dan seorang anak tuh bener-bener bisa ngobrol, bener-bener ngobrol gitu. Kalau sebelumnya tuh kan paling kayak say hello aja, yang gak pernah ada adegan lama. Kalaupun ada adegan lama di masa lalu, ya waktu Lian tuh masih jahat. Iya kan teman-teman? Pasti teman-teman inget banget deh detail-detailnya seperti apa. Nah sekarang tuh bener-bener dirasain banget teman-teman. Sehingga Lian terus kepikiran sama adegan yang terjadi di episode kemarin. Pokoknya gimana caranya harus semangat. Mau sakit seperti apapun, semangat. Bahkan Lian pun juga minum nih teh herbal yang dibuatkan oleh Amira supaya bisa bikin Lian Bagaskara pun juga semangat. Akhirnya Lian Bagaskara pun juga bercerita lagi nih sama Bu Yuni teman-teman setelah menculik si Kusno ini. Tentu aja ngobrolnya seputar Amira. Diceritakan kalau Lian ngerasa kayaknya Amira itu emang anaknya deh, karena
entah kenapa ngerasa nyaman. Ya Bu Yuni sih cuma ngingetin teman-teman, ya memang kalau kita bertemu anak siapapun yang baik, cantik, mau menolong, pasti bawaannya nyaman juga. Nah akhirnya Lian Bagaskara pun juga menambahkan kalau semua itu tuh memang betul, tapi untuk Amira ini tuh bener-bener berbeda. Lian pun juga meminta kepada Yuni coba dicek lagi masa lalunya, historinya seperti apa. Barangkali ada yang Yuninya terlewat nih. Karena kalau Yuni udah dari awal yakin Amira anak kandungnya, lalu ketika melakukan tes DNA tiba-tiba hasilnya negatif, pasti ada sesuatu yang gak beres. Nah akhirnya disinilah Bu Yuni tuh terus teman-teman kepikiran, ya juga ya. Dan senangnya tuh karena Kusnonya udah ketangkap, jadi mereka tinggal interogasi aja ya. At least kalaupun Kusno juga nggak mau ngomong, Kusno pun juga hanya berdiam diri saja, ya biarin aja. Yang terpenting terus dipaksa aja toh. Kusno ini kalau udah terdesak pun juga pasti bakal ngaku juga. Terlebih lagi ya mau gimana pun juga kan teman-teman, Kusno ini pun juga masih agak sedikit rasa bersalah lah. Kayak waktu itu aja ketika dimasukin ke kandang buaya, Kusno kan hampir mau ngaku. Cuma gara-gara satu dan lain hal, Lian Bagaskara tiba-tiba sakitnya kambuh, akhirnya kabur. Nah ini pun juga bakal terjadi, tapi bukan yang Lian Bagaskara kambuh lagi, tapi Kusno yang akhirnya mau ngaku, dan semoga pun juga mau ngaku. Apalagi semangat Lian Bagaskara pun juga benar-benar besar, benar-benar bersemangat banget teman-teman. Ditambah lagi ya gimana ya, mungkin ada perasaan nyesel, senang, sedih bercampur aduk ya dalam diri Lian Bagaskara. Karena memang ya siapa yang gak happy punya anak seperti Amira, cantik, baik, luar biasa, membantu ke sesama, bahkan selalu melihat kondisi orang lain yang lebih membutuhkan. Dan ini tuh kan Amira banget gitu ya. Makanya Aksa tuh sejatuh cinta itu sama Amira. Bahkan bayangin buat memperingati hari 7 bulan aja cuman sederhana, bikin tumpeng, makan nasi kuning sama kerupuk kesayangannya Amira udah gitu loh. Nggak kayak Bella ribet, udah sok cantik ribet teman-teman. Kalau Amira tuh kerupuk teman-teman, bayangin. Sangat tradisional sekali makanannya. Sehingga sangat humble juga, ramah. Dan itu bikin siapapun juga pasti bakal senang sama Amira. Dan ini kan luar biasa juga. Nah kita lanjut lagi. Ya Lian Bagaskara pun akhirnya terus nge-push supaya gimana caranya si Kusno, bapak-bapak yang jarang mandi ini tuh benar-benar bisa mau untuk buka suara. Dan bukan cuman itu saja, tentu teman-teman, Kusno pun juga pasti bakal ketar-ketir juga karena Lian itu kayaknya mau ada sesuatu treatment ibaratnya yang bakal bikin Kusno tuh benar-benar bakal ngakui semuanya. Bukan cuma itu saja, Yuni pun juga terus melakukan penyelidikan dan merasa kalau Bella ini tuh kayaknya adalah dalang di balik semuanya. Ini pun juga bakal seru karena Bella, Tommy bakal dibahas lagi. Tentu Tommy bersamaan ya diculik sama Kusnonya, dan semoga sih Tommy itu ngeselin ya, jarang muncul, tapi sekalinya muncul tuh aduh, selalu merusak strategi yang ada gitu teman-teman. Kita udah senang-senang Bu Yuni nganterin sampel tes DNA ke rumah sakit, tiba-tiba ada adegan flashback. Diambil, dicomot, ditukar sama si Tommy. Aduh, ada-ada aja teman-teman. Tapi ya sudah lah ya, hal-hal kayak gini biasa terjadi dalam sebuah sinetron. Maklum ini udah 100 episode lebih, 118 mau masuk ke 119. Jadi ya anggap wajar aja, nama juga sinetron tayang setiap hari. Dan tentu saja teman-teman ini bakal seru banget. Nggak kebayang bakal sepanik apa si Kusno, karena mau kabur pun juga nggak bisa, bener-bener literally dihukum. Ya pantas dan wajar sih setelah apa yang Kusno lakukan, udah bener-bener kelewat batas. Dan sudah barang tentu ini nggak bisa lagi dilepas teman-teman, karena kita semua tahu Kusno ini berapa kali, sering kali ditangkap dilepas, sering kali bikin kesalahan nggak pernah lapor polisi. Bahkan terkadang tuh Mimin sering mikir apakah nggak ada ya polisi di dunia KCM ini, atau polisi itu cuma hadir untuk orang-orang baik aja. Karena kan seperti yang kita semua tahu, dengan genre yang seperti KCM ini tuh orang jahat loh yang sering berkuasa. Ya kan teman-teman? Makanya ini tuh agak cukup tricky dan bikin kesal sebetulnya. Tapi ya sudahlah, yang terpenting pun juga rencana ini berhasil. At least kalaupun Kusno masih belum mau ngaku, minimal Kusno berhasil ditangkap dulu. Jadi tinggal ke depannya dipaksa aja terus. Karena kan selagi Bu Yuni punya bukti, ya ini tuh juga masih bisa dicari kebenarannya. Jadi ya sekali lagi yang terpenting Kusnonya ditangkap dulu. Sisanya itu biar menjadi urusan belakang. Karena Mimin rasa pun juga Lian Bagaskara pasti sudah menyiapkan beberapa strategi
bersama dengan Bu Yuni tentu saja untuk bikin si Kusno ini mau buka suara. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar melihat Kusno ngaku kalau Amira adalah anak kandung dari Lian Bagaskara dan juga Yuni yang dulu diculik oleh si Kusno? Coba kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Dadah.